Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhtatsatuha wa kullu muhtatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sebagai muslim diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Di antaranya adalah musim-musim mendulang pahala. Di antara musim-musim itu adalah al-ashrul awakhir, al-ashrul awail min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini hanya dimiliki oleh kaum muslimin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amalu fi ayyamil ashr afdala minal amal fi hadhihi." Qalu walal jihad, qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tidak ada amal saleh yang dilakukan lebih utama dibandingkan ketika dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, meskipun jihad fi sabilillah ya Rasulullah, kata Rasulullah, meskipun jihad fi sabilillah, kecuali orang yang berjihad keluar dari rumahnya untuk berjihad fi sabilillah dengan membawa jiwa, raga dan hartanya, kemudian tidak kembali, artinya mati terbunuh sebagai syahid di medan perang. Maka amal-amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amal-amal soleh yang nilainya sangat besar, mengungguli setiap amal soleh yang kita lakukan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena di dalamnya ada siam Arafah, siam tanggal 9 Dzulhijjah. Di dalamnya ada penyembelihan hewan korban yang insya Allah sebentar lagi hari ini juga akan kita laksanakan. Penyembelihan hewan korban, ada takbir, ada tahlil, ada tahmid yang kita lakukan sejak hari pertama bulan Dzulhijjah sampai nanti pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah, ketika hari tasyrik berakhir pada saat matahari tenggelam.
maka amal-amal soleh yang kita lakukan pada hari ini sangat besar nilainya. Dan hari ini kita melaksanakan Idul Adha, satu amal soleh yang sangat besar, yang tidak terjadi di hari-hari yang lain kecuali pada saat Idul Fitri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka hari Idul Adha yang kita rayakan ini sesungguhnya mengingatkan kita akan salah satu contoh ketaatan seperti ketaatan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Ketaatan yang sungguh luar biasa, yang sesungguhnya kita pantas untuk menirunya, karena Nabi kita, Nabi Muhammad adalah Nabi keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim, yang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail digambarkan atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat mulai ayat 32 sampai 37. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Maka tatkala Ismail sampai pada usia sanggup untuk bekerja bersama-sama dengan Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku." Mimpi Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. "Aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu, wahai Ismail. Maka fikirkanlah apa pendapatmu tentang ini." Apa jawab Ismail? Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ibrahim begitu diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih putranya Ismail, putra yang sangat disayangi, putra yang sekian lama ditinggalkan oleh Ibrahim di padang Sahara sendirian bersama ibunya. Betapa kasih sayang Ibrahim, begitu dewasa Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya melalui wahyu. Dan bagaimana sikap Ismail? Karena Ismail mengetahui bahwa ini adalah titah dari Allah Subhanahu wa taala, Ismail pun tunduk. Beliau mengatakan, "Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Ibrahim." Kedua-duanya tunduk dan pasrah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang di luar nalar manusia. Tapi karena itu perintah Allah, maka dua orang Nabiullah Ibrahim dan Ismail taat untuk menjalankan perintah ini. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan putranya Ismail atas pelipisnya, nyatalah di sini kesabaran kedua Nabi Allah tersebut. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil, kami seru, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata, ujian dari Allah kepada Ibrahim dan Ismail untuk mengetes sejauh mana ketaatan keduanya. Dan ternyata keduanya taat menjalankan perintah Allah, sekalipun perintah itu di luar nalar manusia. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata, tetapi hasilnya adalah sangat indah.
Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami tebus Ismail, kami ganti Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Itu buah dari ketaatan Ibrahim. Lulus ujian dari Allah kepada Ibrahim dan Ismail. Maka betapa indahnya jika kita kaum muslimin meniru ketaatan Ibrahim alaihi salatu wassalam, meniru ketaatan yang diperintahkan oleh Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, jadi marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menganugerahkan Islam kepada kita. Allah telah menganugerahkan Nabi Muhammad kepada kita. Allah telah menganugerahkan Al-Quran dan sunnah kepada kita. Maka marilah kita taati perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya. Di antara perintah yang harus kita taati adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Ini perintah dari Allah. Dan Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kepada kita supaya kita bersatu dalam persaudaraan Islam, supaya kita tidak saling bermusuhan, supaya kita tidak saling ungkur-ungkuran, supaya kita tidak saling membelakangi, tapi kita bersatu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "I'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Supaya kita tidak berpecah belah, supaya kita tidak selalu bersengketa di antara sesama kaum muslimin. Obatnya hanya satu, i'tisam bihablillah. I'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Berpegang teguh kepada agama Allah, kepada agama Islam ini. Dan itu adalah dengan berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di hadapan kita ada Al-Quran. Sudahkah kita membaca Al-Quran dengan berusaha memahami isinya? Di hadapan kita ada hadis-hadis Nabi, ada sunnah Nabi SAW. Sudahkah kita membaca sunnah-sunnah Nabi, kemudian kita amalkan isinya? Mengapa kita masih selalu bertengkar? Mengapa kita masih selalu berpecah belah? Rahasianya hanya kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Maka kaum muslimin, marilah kita coba berpegang, berusaha sungguh-sungguh berpegang pada agama Allah. Segala sesuatu, apa saja yang ingin kita lakukan, apa saja yang ingin kita katakan, bertanyalah kepada Islam, bertanyalah kepada Al-Quran dan sunnah. Sebelum melangkah, hendaknya kita selalu bertanya, bagaimana hukum yang kita lakukan, bagaimana hukum yang kita katakan melalui Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dengan banyak mengkaji melalui orang-orang yang faham tentang isi-isi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kaum muslimin rahmati Allah SWT, moga-moga kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan hidayahnya, dan selalu mendapatkan barakah darinya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan penyembelihan hewan korban. Dan saya ingatkan satu ayat yang menjelaskan kepada kita, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan daging dan darah hewan korban itu. Bukan daging dan darah hewan korban itu, tapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Ketakwaan kita. Maka ketika kita menyembelih hewan korban, landasannya harus takwa, landasannya harus ikhlas,
bukan karena ingin disebut-sebut orang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد بلد إندونيسيا بلدا آمنا بلدة طيبة وربا غفورا واجعل ولاة أموره وبطانتهم من أهل التقى والصلاح والخير المهتمين بأمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.